Oke, kemarin gue baru aja ngerekomendasiin iPhone-iPhonean ya. Udah cukup banyak kategori iPhone yang udah gue rekomendasiin di tahun 2024. Dan sampai bete banget gue ngebuat kontennya karena agak sedikit enek gue. iPhone, besoknya gue upload iPhone lagi, besoknya iPhone lagi. Why? Karena ini udah jadi tradisi gue setiap tahun itu ganti. Gue bikin video dari ulang berbagai macam tipe iPhone. Nah, sekarang gue pengen ngerekomendasiin handphone harga sejutaan tapi kameranya masih cukup gila di tahun 2024. Sebenarnya pembahasan HP ini udah lampau-lampau tuh udah baik banget gue bahas cuy. Cuman di video kali ini bakal gue bahas lagi tingkat keenakan kameranya di tahun 2024. Intinya di sini gua mengutamakan ya, mengintikan dari kualitas fotonya. Gua nggak ngutamain feature karena kalau HP-HP baru ya harga sejuta 2 juta feature-nya tuh banyak menu-menunya ya kan. Tapi hasilnya ampas. So di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin dari sisi kualitasnya. Ada dua yang bakal gue rekomendasiin. Satu yang HP-nya baru. Yang kedua yang HP-nya udah agak tahun lama. Oke, di tahun yang baru handphone ini menurut gue adalah salah satu yang paling cakep. Redmi 12. Ya gue yakin lo sebagian lo yang nontonin video ini pasti ada yang ngata-ngatain gue nggak setuju sama gue. Tapi it's okay, fine. Kalau lo punya rekomendasi lain tulis di kolom komentar biar penonton-penonton gue di video ini jadi lebih banyak referensinya. Nah, tapi di sini yang rekomendasiin pertama si Redmi 12 ini apa sih alasan gue? Yang pertama fitur dari kamera ini tuh nggak seberapa ya. Yang kedua, ini merek bukan yang terkenal bagus di kameranya. Oke, jadi apa hal ya yang ngebuat gue ngerekomendasiin Redmi 12 ini? Oke, ketika gue megang HP ini, di antara Android-Android yang gue pegang, Xiaomi tuh agak lebih serius bikin si Redmi 12 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi fitur ya, ini mirip aja kayak Redmi pada umumnya, kayak Android pada umumnya. Cuman yang gue rasakan si Redmi ini udah mulai mengutamakan kualitas. I know masih banyak banget kekurangan si Redmi ini. Karena gue bilang handphone ini bagus. Cuman penonton gue masih bilang, ah bang ini jelek bang bla bla bla. Cuman ya kalau lu udah make dan lu coba HP ini. Rasanya apa ya? Rasanya tuh kayak bukan Xiaomi, kayak bukan Redmi pada umumnya lah. Nah di sini gue kasih lihat file-file yang gue jepret-jepret. Dan buat lo yang sering nontonin video gue udah tau lah nih file ini ya. Karena udah pernah gue kasih lihat. Nah di sini lo bisa lihat. Untuk mode malam ya gue foto gelap-gelap ya dengan cahaya-cahaya ala-ala malam lah, city light ya gitulah ya. Biasanya HP itu buat moto-moto begini, apalagi merek-merek Redmi gini, itu banyak banget noise-nya, grading color-nya acak-acakan, berantakan, kekakuan. Tapi itu nggak terjadi di Redmi 12 ini. Nah ini gue juga ngetes untuk pixel yang terbesar. Versi mode puluhan pixel dari si Redmi ini hasil jepretannya cukup gila. Semua file yang dari tadi lu lihat ini gue foto malam-malam men. Jadi lu bisa lihat sendiri foto dari si Redmi ini mengingatkan gue akan si Pixel. Memang nggak bisa semirip Pixel untuk kualitasnya, cuman ini sudah mendekati lah menurut gue. Nah kalau dibandingkan sama Redmi sebelumnya, jelas Redmi sebelumnya itu terlihat ampas. Nggak hanya foto, gue ngetes video pun handphone ini tingkat kesmutannya saat ngerekam itu cukup halus. Ini malam-malam loh. Nah biasanya HP-HP murah ya, apalagi si Redmi ini yang kastanya bukan yang gimana-gimana. Ngerekam video tuh ampas, tapi ini bagus cuy. Dan yang bikin gue suka sama HP ini dipakai buat foto-fotoan, layarnya cukup besar, baterainya besar, awet buat foto-foto. Karena kalau kita foto-foto makan daya gede banget. Sedangkan baterai ini gede banget di si Redmi 12 ini. Nah, layarnya ini berektasnya cukup cerah dan tingkat kehangatannya, tingkat kepadatan warna layar ini hampir mendekati iPhone 11 yang biasa gua pakai. Ini Xiaomi udah mulai rada-rada sih buat HP ini. Udah mulai balik ke wujud asli mereka ketika mereka buat produk Xiaomi versi murah pada umumnya lah di waktu dulu ya kan. So, gue nobatin untuk rekomendasi HP baru. Saran gue, ya lu ambil Redmi 12 nggak kecewa sih kameranya. Memang lu nggak bisa bandingkan sama mantan-mantan flagship HPP bekas yang harganya mirip-mirip sama Redmi 12 ini. But at least lu dapat sebuah handphone baru yang kameranya cukup bisa diandalkan dan layarnya enak, baterainya gede. That's more than enough karena kameranya kepake banget. Jujur, buat gue yang udah biasa pakai 15 aja, seri 15 Pro, gue masih pakai kamera Redmi nih. Karena menurut gue bagus kameranya. Oke.
Rekomendasi gue yang terakhir alias yang kedua adalah si Pixel. Kalau tadi tahun yang baru handphone ya, kalau sekarang tahun yang lama. Jadi HP ini sudah cukup berumur, sangat-sangat berumur. Cuman nggak bisa dianggap sepele ya. Harganya mirip-mirip sama Redmi 12. Ah bang, kalau gitu mending Redmi 12 dong bang, tahunnya lebih baru. Nggak beda. Handphone ini agak ada sedikit pengorbanan, umurnya emang lebih tua, pengorbanannya itu. Cuman lo dikasih layar AMOLED. Redmi tadi belum AMOLED, yang ini udah AMOLED. Apa sih improvisasi antara AMOLED dan non AMOLED? Yang udah AMOLED itu warnanya jauh lebih nimbul. Jadi ketika lo pakai buat foto-foto di luar ruangan, handphone ini jauh lebih bisa diandalkan ketimbang handphone yang belum AMOLED. Gue udah pernah coba bandingkan, Redmi kalau dipakai buat foto-foto cerah-cerah gitu di sinar-sinar siang gitu, nggak bisa menyamakan kecerahan layar kayak AMOLED pada umumnya. Itu yang pertama, layarnya si Pixel ini bagus banget. Yang kedua, potretnya juara. Gue lebih megang potret yang ada di Pixel ini ketimbang di iPhone. Lu bisa lihat sendiri lah, ini hasil potretnya, belakangnya tuh blur rapi banget. Dan si Pixel ini untuk menu-menu kameranya tuh mirip banget kayak iPhone, simple, polos-polosan gitu. Jadi kalau lu udah biasa pakai iPhone, lu pengen punya handphone kedua tapi kameranya pengen bagus juga, Pixel jawabannya. Kameranya itu menunya tuh nggak banyak nano, settingan-settingannya tuh gampang parah. Itu yang gue suka dari Pixel. Memang di luar ini masih banyak rekomendasi-rekomendasi lain. Cuman gue nggak bisa ngerekomendasinya di sini karena gue belum ngetas tes handphonenya. Oke, untuk memperjelas, ini adalah hasil jepretan dari Pixel yang udah gue grading lagi, dan lu bisa bayangin HP sejutaan, foto malam-malam, hasil kontras warnanya bisa sepekat ini. Ini sejutaan loh boy. Coba, can you imagine that kalau lu beli handphone Android yang baru harga 2 juta, lu nggak bakal bisa dapat kualitas jepretan sebagus Pixel ini untuk malam-malam. Oke, foto-foto daily kayak gimana nih? Foto kedua yang udah gue grading dari Pixel 3a, lu bisa lihat sendiri warna awannya, warna gedung-gedungnya, ini terlihat nimbul ya. Kalau lu foto biasa pakai HPP murah apalagi menghadap ke awan, itu biasanya agak gelap itu gedung. Nah, foto yang terakhir gue kasih lihat ke lu adalah gila. Ini bisa dibilang gimana ini kamera HP sejuta begini hasilnya. Gila kan? Jadi untuk hasil jepretan, Pixel ini emang gimana gitu. Memang ya, kalau lo pengen butuh kamera buat selfie, jangan Pixel. Tapi kalau lo butuh buat kamera belakang hasilnya gila, ya lo bisa lihat nih hasil-hasilnya. Parah kan? Nah, jadi itulah rekomendasi yang bisa gue share ke lo untuk budget sejutaan. Kemungkinan beberapa bulan atau beberapa minggu lagi gue bakal coba buat upload video rekomendasi lagi di budget sejutaan dengan unit yang berbeda. But untuk konten kali ini, harga sejutaan, gue akan rekomendasiin kalau lo mau agak-agak tahun baru, Redmi 12 kameranya jos sih menurut gue. Tapi kalau lo nggak peduli, nggak peduli, gue nggak mesti HP baru. Tapi lo pengennya totalitas kualitasnya, menurut gue Pixel bisa diambil sih pilihannya. Entah itu Pixel 3 biasa, Pixel 3a, atau Pixel 4. Pokoknya semua varian Pixel gila-gila sih menurut gue.